Action. Hai, kembali Hai. lagi bersama Nada dan juga Alex Suhendra. Oke, tadi sudah banyak membahas ya sebenarnya video-video di Last Project _ Lilo sudah Ya banyak membahas membahas ya. Udah banyak kali membahas tentang apapun lah itu. Nah, kali ini aku mau bertanya nih sama Mas Alex. Selalu nanya sih Ya sebenarnya. kapan-kapan kamu ya aku Oh tanya. iya, bener. Ini kepo aja sih kita sebenarnya. Apa nanya apa? Aku Kalau bisa mau- aku jawab ya. Aku mau tanya nih Mas Alex tentang dunia percastingan. Oh. Ini tadi tuh juga menjadi keresahan antara aku dan Malah juga sih sebenarnya. resah. Dan gelisah. Gelisah banget. Kenapa sih sekarang itu tempat-tempat casting itu selalu memunculkan atau maksudnya yang lolos casting itu orang-orang itu aja. Ya, sebenarnya aku mungkin iri ya karena aku gak lolos Sebenarnya casting. itu yang aku mau tanyain. Iya, Anda iya. iri? Gitu. Kayak pas Mala itu. Gimana tanggapan Kak Alex tentang artis yang dompleng nama besar artis lain, pemain? Terus aku tanya, Anda iri? Gitu. iri banget. Terima kasih. Dia bilang sih enggak katanya. Oke. Terus. Nah itu sih sebenarnya kenapa sih Yang lolos itu aja. Kenapa yang Terus? lolos casting tuh itu aja? Apakah di tempat casting atau maksudnya mungkin Mas Alex tahu ya ini makanya aku nanya. Itu tuh ada cara tertentu nih biar lolos casting juga gitu. Oke. Sebelum aku jawab, aku mau kasih tahu ya background Kita lagi di toko background panah. kami ini ada di Toko Panah. Ini adalah tempat pertama kali aku secara benar-benar megang busur dan memainkan busur, dan setelah itu jadinya aku belajar banyak dari YouTube, dari teman-teman lainnya. Aku jadi serius gitu, jadi seorang archery gitu. Dan aku sih sudah meninggalkan yang standar bow ya. Aku sekarang tradisional bow itu. Jadi kalau ngomong busur tuh jadi banyak. Nah, ini punya temanku. Ya semua sini juga di seluruh kompleks Taman Kuliner punya temanku. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen, di sini juga ada lapangan panahannya. Kalau misalnya mau selain di sini menjual, di sini juga menyewakan ya. Bisa menyewakan juga. Jadi nanti bisa. Oh, nanti ada harganya bisa. Nanti aku kasih di deskripsi keterangan dari busur toko panah ini ya, aku kasih situ. Oke, aku jawab gini. Pertanyaan dari kenapa sih yang lolos itu aja? Aku bisa jawab begini. Mungkin nggak ada lagi yang bisa di casting. Bisa satu kan, itu kan? Kenapa sih yang dimakan mie lagi? Bisa jadi karena nggak punya nasi. Iya. Kan gitu. Bisa jadi karena nggak punya yang lain. Bakuleska Diva. Ada iklan lagi guys. Biasa sini mana. Bisa jadi kenapa aku makan mie lagi, karena di situ di dapurku udah nggak ada lagi yang bisa aku makan. Kecuali mie. Ya mau nggak mau aku makan mie selama itu tidak beracun kan gitu. Iya, betul. Atau yang berikutnya jadi karena ya orangnya cuman yang ada itu aja itu. Yang lainnya selalu tidak memenuhi kriteria. Atau berikutnya adalah si casting director sendiri tidak membuka casting itu secara terbuka ya. Jadi castingnya dari Mulut ke mulut aja. Bukan mulut ke mulut ya. Itu Anda. Tapi masih langsung ke orang itu langsung gitu kan. Aku juga pernah ada di pekerjaan itu sebagai casting director, selain sebagai acting coach ya. Sebagai aktor juga gitu, bukan tentang itu. Tapi aku berada di sana dan aku punya waktu yang tidak banyak. Waktu itu aku tidak punya waktu yang banyak untuk membuat casting secara terbuka untuk satu karakter atau dua karakter. Kalau aku membuat casting terbuka misalnya di sekolah actingku, dibuka open casting gitu untuk mencari pemeran batu gitu misalnya, berkulit sawo bosok misalnya dan seterusnya, dan nanti berbondong-bondong orang dan aku harus menseleksi lagi, itu energinya bisa luar biasa. Kalau waktunya panjang bisa. Atau misalnya niat ya niat juga. Tapi juga aku langsung ke personnya. Aku tahu punya bayangan, punya referensi. Ini bisa memainkan karakter jadi pohon kacang misalnya. Atau jadi batu tadi. Iya, jadi batu tadi itu. Jadi ekor ayam gitu misalnya. Aku punya bayangan itu, dan aku lihat rekodnya dia juga secara profil bagus gitu. Aku panggil lagi dia. Nah, akhirnya bisa jadi jatuhnya orangnya itu lagi. Kan gitu. Bisa. Karena aku malas untuk nyari keluar. Bisa. Yang kedua adalah bukan hanya karena malas keluar. Aku mencari dengan kriteria tertentu. Orang itu jadwalnya nggak bisa. Jadwalnya nggak bisa. Atau kalau misalnya aku dapat nih pemain baru,
ini bagus sih, tapi harus dipoles dengan berbagai macam pola udah capek gitu. Bisa begitu. Atau memang casting direkturnya nggak niat. Iya sih. Atau KKN. Apa tuh? Nepotisme. Jadi Iya. Mas Alex, nanti kalau ada syuting lagi aku diajak dong gitu. Menjilat-jilat dikit lah. Aku ke Mas Alex. Iya kan, Mas Alex, nanti kalau ada syuting, ini juga hampir seluruh siswaku begitu. Terus aku bilang, emangnya aku apa gitu? Aku tidak punya wewenang itu. Iya, Nah bahkan misalnya kamu ngomong ke casting director siapapun yang pernah jadi casting director, ketika ditanya dia di batinnya, ya cuman di ini aja. Terus ya kenapa gitu? Aku juga butuh makan dari tempat lain gitu. Iya betul. Nah terus kemudian aku ingat, oh iya, Nada aja deh pernah itu aku ajak gitu, bisa seperti itu, punya kedekatan personal, entah itu adalah tantenya, itu adalah simpenannya, itu adalah apa namanya, udah macam-macam, bisa begitu, bisa begitu. Kenapa jatuhnya itu aja? Atau memang dari tim produksi sudah ngeplot, pokoknya dia yang main. Kenapa Bu? Gitu. Karena dia bagus di film ini. Iya, Jatuhnya iya. Reza Raharto lagi. Terus kapan itu Reza Rahardi itu? Kenapa Raharto terus gitu? Itu lagi itu karena dia bisa menjual. Alex Wendra siapa sih? Bisa begitu. Kan kayak gitu ya. Kenapa orangnya jatuhnya itu lagi? Kalau itu ngomongnya secara besar ya, yang industri itu. Kalau yang kecil-kecil misalnya yang kamu tanyakan mungkin kan yang kecil-kecil ya. Kenapa di Jogja itu? Yang main itu lagi. Kayaknya nggak cuma di Jogja, di tempat lain juga seperti itu gitu. Nah, jangan putus harapan ya. Yang namanya cahaya itu sekecil apapun di tempat gelap itu pasti kelihatan. Iya sih. Waduh, aku tadinya mau nyari permata di lumpur, tapi tiba-tiba aku belokkan bahasanya. Cahaya itu sekelip apapun itu di tempat gelap pasti kelihatan. Tapi kalau di tempat terang, nggak ya kelihatan juga. Kelihatan juga Asal sih. yang nyari pas, ini yang aku butuhkan kan gitu. Nanti jadi jangan itu ya, jangan putus harapan, jangan putus sekolah gitu. Enggak dong. Gitu. Aku sendiri juga kan nggak pernah casting. Oh iya. Sudah nggak pernah casting. Aku cuman ikut casting itu cuman 1 kali. Selain itu adalah diminta untuk casting. Kalau aku males ya aku nggak datang ke sana. Naskahnya nggak cocok aku nggak datang ke sana. Kita bahas kapan-kapan itu. Tapi jawabannya aku cuma punya itu. Si casting director males. Produser minta itu. Nggak ada lagi orangnya cuman itu. Oke. Ya soalnya tuh sebenarnya kan yang menjadi keresahanku sama Mala adalah di Jogja tuh aktor banyak banget loh Mas. Maksudnya tuh ada mungkin beberapa dia itu agensi atau maksudnya kelas acting yang juga menjadi agensi yang mana yang ikut itu tuh banyak. Tapi balik lagi yang ikut tuh ya yang itu aja. Mas Alex aja gitu kan, Nada tuh nggak pernah gitu. Kalau aku langsung balikin gini, emang kamu ikut kelas acting itu untuk bekal untuk apa gitu? Kalau kamu pengen main film dan seterusnya nggak usah ikut kelas acting, cari manajemen tertentu, kamu akan di sana juga akan di manage ya, dan akan dipilih juga, akan audisi juga. Tapi setidaknya nggak usah ikut kelas acting. Ikut kelas acting itu untuk dirimu, untuk bekalmu, bukan biar bisa acting saja gitu. Itu hal yang lain. Gitu. Kayak gitu. Ya itu juga balik lagi sih ya, berarti ke personal orang yang iri-iri seperti aku. Iya. Yang nggak lolos. Aku pernah casting dalam tahap iri itu, tapi bukan karena nggak lolos casting. Apa tuh? Cuma sebel itu. Ini lagi emang nggak ada orang lain gitu. Terus aku pikir-pikir, oh iya karena dia bisa menjual, cuman ngomong mie instan. Itu langsung yang beli itu seluruh Indonesia gitu. Tapi Anda bilang, mie instan ini enak banget itu, mau kamu sampai berdarah-darah berkeringetan, nggak akan ada yang beli gitu. Jadi ada pilihan itu gitu. Terus ya memang salah satunya adalah karena malas, karena aku pernah aku kalau bikin open casting aku malas banget. Udah deh telkoku itu yang nyari pemain, cari kriterianya ini ya, terus dia sodorin nama-nama dan aku lihat, aku gini, ini orang udah sering main film ini, nggak mau. Ya ini aja nih, jarang nih. Nah, aku akhirnya memunculkan nama baru. Atau aku punya teman-teman dari teater gitu. Aku kan pengen dari teater juga main film. Kan gitu. Jadi selalu fresh. Tapi kalau memang misalnya yang wajah fresh itu aku nggak punya, mau gimana lagi selain aku ngambil mie instan itu. Kan gitu. Betul. Iya sih ya. Oke, berarti aku setelah ini nggak boleh iri lagi. Boleh iri. Boleh iri. Boleh. Setelah ini tidak boleh iri, boleh iri, tapi ya. Ya nggak boleh adalah Anda melempar batu ke jendela tetangga Anda, itu jangan.
Iri boleh, tapi harus sembodo gitu ya Mas Alex ya. Lagian iri kan nggak masuk penjara juga. Iya benar-benar. Yang masuk penjara adalah ketika Anda curang Narkoba. nggak boleh. Benar-benar. Nyolong panah di sini, Iya, nah ini itu masuk masuk penjara. penjara. Tapi iri, aduh ini kok rame banget toko panahnya. Nggak apa-apa, itu iri. Itu mah. bisa jadi motivasi buat kamu bisa lebih bersinar lagi. Asal jangan kirim santet Oh, loh. enggak dong. Enggak dong ya. Gitu guys. Oke. Maaf ya kalau misalnya ada banyak-banyak kata-kataku yang kasar dan seterusnya ya. Kadang tuh Kita harus ngubah itu jadi strawberry lagi Mas Alex. aku kan nggak bilang botit gitu, Iya. kan bilangnya kan strawberry. Iya, Tapi hari iya. ini kan memang aku nggak ada bilang totit Iya. gitu, nggak ada. Gitu. Oh cuman kirim. Oke. Terima kasih Mas Alex buat jawabannya. Makasih juga udah nemenin. Iya, mungkin nanti kita akan ngebahas banyak lagi keresahanku atau mungkin keresahan Mas Alex atau keresahan murid-murid Lilo yang main yang akan didatangkan di Last Project _ Lilo ke depannya. Iya. Thank you teman-teman yang sudah subscribe, sampai ketemu lagi. Dah.